hidup atau seperti apa gitu? Jadi pas yang kita bawa tadi yang meninggal, yang udah dibawa ke rumah sakit Cipto tadi, saya bawa kemari itu masih kondisi masih hidup gitu loh. Untuk yang lainnya masih keadaan masih selamat semua, sampai sekarang masih ada dirawat sekarang ini. Artinya ketika mengevakuasi, apakah ada Bapak dan juga warga lainnya ataupun dari aparat setempat ataupun yang lain? Iya, jadi pas evakuasi emang ada ya, pas aparat datang baru kita mulai inisiatif buat ke sana gitu loh, buat bawa ke sini. Oke. Nah, kemudian bisa Anda ceritakan tentang bagaimana kronologis kejadiannya? Kalau untuk lebih detailnya kronologis mungkin saya kurang paham ya Pak, tapi emang ada kondisinya di situ. Saya ada di belakang pagar kereta gitu kan ya, kabar kereta. Setelah saya dengar suara benturan kencang, nah disitulah kata saya, ini apa? Pas saya tengok ke belakang ternyata itu kereta tadi yang hantam kereta. Akhirnya saya lompat ke pagar itu, coba lihat ke lokasi, dan saya lihat jenazah itu sudah berserakan di jalan gitu loh. Jenazah tersebut dari pandangan Anda, apakah itu jenazah yang berasal dari Metro Mini ataupun dari kereta? Kalau saya lihat sih dari Metro Mini semua Pak, soalnya kan komuter lainnya tutup rapat semua keretanya, nggak ada yang kebuka. Kalau saya lihat sih itu jenazah itu dari penumpang Metro. Kira-kira apakah dari segi jumlah korban yang Anda pantau dapat Anda gambarkan seperti apa? Kalau jumlah untuk di posisi saya sendiri itu sekitar saya hitung ada 12. Itu yang dari mulai pintu kereta sampai ke jarak lumayan jauh lah, jaraknya berapa ratus meter itu kan berserakan, itu ada 11. Di kolong keretanya sendiri ada yang udah inilah, itu ada sekitar 2 orang. Nah, untuk yang di sebelah sananya kita kurang tahu gitu Pak. Yang Anda bawa kemari ini yang berada di sebelah mana? Di sebelah kanan kereta berarti itu. Di sebelah kanan itu jenazah, dan korban yang sekarang di rumah sakit ini korban dari yang sebelah kanan semua, yang jumlahnya sekitar ada 12 atau 11 orang lah totalnya itu. Ya. Pak, bisa diceritakan kembali yang terkait korban yang meninggal yang tadi sebetulnya masih dalam keadaan hidup yang Anda bawa? Kalau yang masih hidup emang dia pas begitu kejadian, saya merapat ke lokasi. Nah, saya coba lihat semua. Ternyata situ emang ya si bapak yang tadi meninggal ini yang saya bawa, terus sama yang perempuan yang sekarang juga lagi dioperasi di dalam, itu semua emang kondisi masih hidup semua Pak, gitu loh. Itu ya ibaratnya masih sekarang. Ternyata pas begitu saya bawa kemari, di tengah perjalanan salah satunya ada yang meninggal itu. Salah satunya yang tadi dibawa ke rumah sakit ya, Cipto Mangunkusumo. Kira-kira menurut Bapak, dari pandangan Bapak, penyebab dari kejadian tersebut? Kalau penyebab pastinya saya juga kurang paham gitu loh. Masalahnya kondisi saya aja, posisi saya bukan persis di pintu keretanya gitu loh. Tapi kalau melihat benturannya, masalah kereta ini menghantamnya badan tengah Metro Mini gitu loh. Kalau dilihatnya gitu. Mungkin itu dari metronya sendiri yang nyerobot pintu kereta aja, kita kurang tahu gitu loh Pak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Silakan beraktivitas kembali. Dan itu tadi keterangan dari salah satu saksi mata atau warga yang membawa beberapa korban ke Rumah Sakit Sumber Waras. Dan hingga saat ini kami informasikan kembali belum ada keluarga korban atau kerabat yang mendatangi Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat ini. Kami informasikan kembali 6 korban yang dirawat dan juga sudah meninggal di Rumah Sakit Sumber Waras ini atas nama untuk korban yang dirawat atas nama Bapak Suryana dari Kecamatan Samarang, Garut, dan Ibu Sarinah maksud kami di Serang, dan ada Bapak Amanuddin dari Serang juga, dan ada Bapak Adi Saputra dari Lebak, Banten. Dan untuk korban yang meninggal dunia atas nama Sudikman berasal dari Cianjur, yang sekarang jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan untuk korban meninggal dunia selanjutnya ada atas nama Agus Muhammad Irfan yang berasal dari Tasikmalaya. Untuk sementara itu yang dapat kami konfirmasikan dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Kita kembalikan ke Abraham di studio. Baik, Indra Tresna, laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya, untuk bisa mengevakuasi Metro Mini tersebut. Yang Anda saksikan pemirsa saat ini adalah proses evakuasi dari badan Metro Mini yang saat ini sedang
dilakukan oleh petugas di sana? Sambil kita menyaksikan seperti apa informasi dan gambar terkini dari perlintasan Angke Jakarta Barat, kita mencoba berkomunikasi dengan Humas PT KAI Komuter Jabodetabek, Mbak Eva Khairunisa. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, selamat siang. Mbak Eva, dari informasi yang sudah didapatkan oleh PT KAI Komuter Jabodetabek, seperti apa kronologi kejadian ini? Ya, untuk kronologi sendiri nanti kita masih menunggu ya dari pihak kepolisian seperti apa. Karena memang ini kan kasusnya kecelakaan lalu lintas. Yang pasti yang bisa dapat saya sampaikan itu kalau dari KRL sendiri, masinis itu semuanya sudah berjalan sesuai dengan persinyalan yang ada dan sesuai dengan waktu penjadwalan yang telah disesuaikan seperti itu. Baik. Bagaimana dengan gangguan jadwal kereta, Mbak Eva? Seperti apa pengalihan jalur kereta? Nah, kalau untuk perjalanan KRL ini memang bisa kita informasikan, kita mohon maaf kepada pengguna jasa, karena kejadian ini memang ada gangguan di beberapa lintas ya, terutama untuk KRL relasi Bogor Jatinegara. Kami akan perbarui informasi terkait dengan persoalan ini dalam kabar siang yang akan hadir saat lagi bersama dengan rekan saya, Alfa Tauhid. Dengan demikian, saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News. Sampai jumpa. Di perlintasan kereta di Muara Angke, Jakarta Barat. Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali hadir menjumpai Anda, dan kabar siang kali ini masih akan membahas terkait insiden yang terjadi antara Metro Mini yang ditabrak oleh komuter lain di perlintasan kereta Muara Angke, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini 13 orang dikabarkan meninggal dunia. Bersama saya Muhammad Alfat, inilah kabar siang selengkapnya. Pemirsa, beberapa saat yang lalu sebuah Metro Mini bertabrakan dengan komuter lain di perlintasan kereta api Muara Angke, Jakarta Utara. Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 8.48 pagi tadi dan mengakibatkan kemacetan parah di sekitar lokasi. Saat kejadian, kondisi lalu lintas memang tengah cukup padat pemirsa, terutama yang mengarah ke arah Jalan Pangeran Tubagus Angke. Metro Mini ini dikabarkan menerobos perlintasan kereta api dan kemudian ditabrak oleh kereta api dengan nomor 1528 jurusan Jatinegara Bogor. Ya, ini adalah kondisi ketika petugas mengevakuasi badan Metro Mini yang terjepit. Saat insiden terjadi, kereta menyeret badan Metro Mini hingga sejauh 200 meter dan akhirnya terhenti di peron stasiun Muara Angke. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena badan Metro Mini yang terjepit antara badan peron dan juga kereta api. Kejadian ini sempat mengganggu jadwal kereta api komuter lain yang terutama yang menuju ke arah Bogor, menurut dari Humas PT KAI Komuter Jabodetabek, Eva Khairunisa. Dari laporan rekan kami, sudah ada 13 orang yang dikabarkan tewas akibat kejadian ini dan korban dievakuasi ke beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Tarakan, Tambora, dan juga ada di RSCM dan Rumah Sakit Sumber Waras.
Kecelakaan ini terjadi pukul 8.48 pagi tadi, di mana menurut keterangan dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, pintu perlintasan sudah ditutup dan sudah ada bunyi atau bel peringatan bahwa kereta akan melintas. Namun Metro Mini dikabarkan menerobos pintu perlintasan, palang pintu kereta api, dan kemudian insiden ini terjadi. Kami masih akan coba untuk mencari tahu informasi terkini dari lokasi kejadian. Kami akan menghubungi rekan kami yang berada di sana, Zosa Sosiana, yang dari pagi tadi terus memantau di lokasi kejadian. Kami akan coba menghubungi Zosa. Zosa, apakah proses evakuasi sudah selesai dilakukan di sana? Ya, Alfat, bila tadi petugas masih mengalami kesulitan untuk menarik anggota maksud kami tubuh Metro Mini yang masih terjepit di bawah kereta api, saat ini Anda bisa langsung saksikan proses evakuasi mulai kembali dilakukan dengan skenario kereta akan ditarik mundur terlebih dahulu sehingga bagian dari Metro Mini yang tersangkut di bagian depan gerbong kereta ini bisa terlepas. Dan terlihat ya, kereta sudah dijalankan mundur, sudah melepaskan perlahan bagian Metro Mini yang tersangkut dan sudah lepas, meskipun memang masih ada bagian depan Metro Mini atau bagian samping Metro Mini yang masih tersangkut di bawah. Cuman saat ini kereta sudah dimundurkan dan bagian Metro Mini yang tadinya terjepit sudah terlepas. Dan setelah ini petugas baru akan mengangkat Metro Mini yang terjepit yang cukup parah ya, bisa saya saksikan di sini bagian-bagiannya sudah berantakan, sudah terlepas, dan ban belakang yang juga terjepit ini tidak berada pada porosnya lagi. Dan saat ini Metro Mini akan dicoba ditarik dari rel kereta. Petugas masih memerlukan alat berat untuk mengangkut bagian dari Metro Mini, bagian depan ya, bagian depan hingga bagian tengah, maksud kami bagian tengah hingga ke belakang Metro Mini yang tersangkut di bawah kepala kereta. Dan Alfat, tadi juga kami ada saksi mata yang juga sebenarnya petugas kebersihan yang tadi sedang ada di sini. Langsung saja kita akan berbincang ya dengan Pak Yusuf yang tadi menyaksikan bagaimana kejadiannya, Pak. Tadi pagi, Pak, bisa Bapak ceritakan bagaimana yang tadi Bapak saksikan pagi? Jembatan 5 ya, dari Jembatan 5 kereta dari arah Jatinegara. Mobil itu kereta udah bunyi ting-ting-ting ya, mobil itu nyerobot aja. Udah sebagian pintu yang sebelah yang di Polsek Tambora udah tutup itu ya, udah tutup. Yang di sini mau pengen nutup, dia mobil itu masuk aja, nonong. Pas di tengah dia berhenti mungkin apa kena magnet ya, kereta mungkin getaran kereta bisa mematikan mesin, kalau bisa juga dia mati mendadak, tabrak itu mau keseret. Tadi kejadian pagi tadi Bapak posisi ada di mana, Pak? Ya dari jarak sih lumayan, ada 100 meter dari kejadian pos ujung peron. Ketika Bapak tadi berarti setelah melihat ada kecelakaan ini, rel kereta ini bunyi tadi kan Pak ya, sempat berisik ya suaranya? Asap dikira koslet, kereta dikira koslet, nyata Metro Mini ringsek. Ketika Bapak sampai sini, Bapak tadi langsung melihat bagaimana Pak kondisi Metro Mini dan juga? Pacak, parah ya. Itu mayat bergelimpangan, ada ya, ada yang nggak karuan lah, ada yang kegencet ya. Dan saya juga punya foto-fotonya juga sebagian ini ya, ada yang sopirnya itu yang penyelamatan supirnya itu yang
yang cukup lama. Soalnya dia kegencet palanya sini, kegencet. Supir nggak sempat melarikan diri, tetap aja ketabrak semua. Tapi Bapak tahu nggak Pak, tadi di kereta ini ada penumpangnya atau tidak? Ada, dari Jatinegara ada penumpang. Iya, kalau Minggu nggak begitu penuh. Kalau Minggu kosong. Ya, nggak begitu penuh lah kalau kereta kalau Minggu. Soalnya pegawai libur. Tadi bagaimana Pak kondisi di stasiun ketika tadi kecelakaan ini terjadi? Penumpangnya juga lagi banyak Pak yang menunggu di stasiun? Kereta yang jurusan Rangkas, penumpang Rangkas. Kalau ini kan nggak berhenti di Angke dia. Langsung. Dia berhenti di stasiun Duri. Oke, karena Bapak juga tadi melihat dari arah sana keretanya juga tidak melambat gitu Pak ya? Enggak dong, nggak bisa kereta lambat. Kalau udah palang pintu nutup kereta langsung nggak bisa berhenti. Iya. Pak, tadi Bapak sempat melihat Pak korbannya mungkin ada berapa banyak? Bapak sempat mengetahui? Korban kan 20-an. 20. Itu 20, kurang lebih 20. Yang saya saksikan yang hidup ada berapa orang ya. Di sini satu orang perempuan, di sana satu orang sama laki-laki. Yang sempat selamat ya Pak korbannya? Yang selamat itu 3 orang yang selamat. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Oke, pemirsa dan juga Alfat, selanjutnya saya akan mencoba berbincang dengan kepala tim rescue, dengan Bapak. Halo Pak, ya dengan siapa? Maaf, halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, tadi ketika kejadiannya Pak ya Bapak, bagaimana sih Pak melihat kondisi di sini tadi Pak? Untuk kondisi ini sudah dievakuasi ya, evakuasi sudah selesai karena tadi keganjel Metro Mini-nya udah ditarik, akhirnya Metro Mini udah bisa bergerak, akhirnya dipindahkan ke pinggir. Tadi saya sempat melihat di sana itu ada bannya juga kepotong-potong ke belakang ya Pak ya? Di bagian belakang sana, itu yang terlepas di bagian belakang sana apa saja sih Pak bagian-bagian Metro Mini? Bagian Metro Mini itu ban depannya itu lepas, terus tengah-tengah itu banyak korban. Kami diterima berita dari kantor jam 9. Dari jam 9 udah sampai ke sini ya, udah keadaannya udah begini gitu. Jadi kita menyaksikan untuk itu belum nggak ini. Bapak tidak menyaksikan tadi korbannya mungkin berkumpulnya di depan sini atau mungkin ada tadi kan ada yang mungkin ada yang melompat gitu Pak ya korbannya. Ketika Bapak sampai di lokasi, apakah keadaan korbannya memang sudah terkumpul semua di depan atau masih berada di samping rel kereta Pak? Pas kami datang, korban udah diangkut ke mobil Satpol PP. Jadinya tinggal satu korban di sini depan, udah evakuasi sama tim kita. Jadi kita nemu satu korban lagi di depan. Ada kendala Pak yang ditemui ketika melakukan evakuasi tadi? Kendala apa saja nih Pak? Posisinya dia ketika digencet sama mobilnya itu. Jadinya harus dipotong dulu itunya, bagian depannya sama atasnya itu biar bisa diambil korban itu. Tapi ini selanjutnya berarti kan ini kereta sudah dimundurkan Pak ya. Ini nanti bangkainya langsung ditarik Pak, tubuh Metro Mini. Ya udah selesai ini udah ditarik ke ini, udah dipinggir ke kanan jadi nggak mengganggu lagi jalur kereta ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan Basri. Selamat melanjutkan tugas Anda ya pemirsa. Itu tadi saya telah berbincang dengan salah satu saksi mata dan juga kepala tim rescue Bapak Hasan Basri. Dan seperti Anda lihat tadi juga evakuasi telah dilakukan. Metro Mini sudah berhasil dilepaskan dari bagian badan yang tersangkut di bawah kereta api. Sementara itu saja yang dapat kami kabarkan, kami akan terus mengupdate informasinya kepada Anda. Alfat. Zosa Sosiana mengabarkan langsung dari perlintasan Angke Jakarta terkait insiden tertabraknya Metro Mini dan juga kereta komuter lain. Dan kami masih akan terus mengabarkan terkait bagaimana kondisi korban, baik tewas maupun luka akibat insiden ini usai jeda pariwara. Tetap di sini di Kabar Siang.